Oke, kemarin kita udah bahas mengenai siapakah itu The Hush, oke, villain original dari Batman. Dan sekarang gue ingin menjelaskan mengenai apa sih multiversial New 52. Nah, karena bagi kalian, banyak dari kalian yang masih belum paham soal New 52. Jujur aja nih, karena mungkin bagi kalian yang masih baru untuk mau explore dunia DC, mungkin kalian pasti bingung lah, apa sih New 52 itu? Karena dari segi grafik itu aja udah berubah dan segi originnya sudah berubah, ya. Seperti itu. Kenapa? Nah, jadi gua akan bahas di video ini apa sih New 52. Nah, gitu. Apa sih bedanya New 52 dengan universe DC yang lain? Nah, oke. Jadi gua akan bahas di video ini sedetail mungkin yang gua tahu ya. Seperti itu. Oke, langsung kita masuk segmen ke DC Comics Indonesia. Nah, mungkin bagi kalian yang masih belum tahu nih apa sih DC New 52, karena bagi kalian pembaca baru bisa dipastikan akan merasa bingung lah ketika kalian mau mulai mengikuti komik DC maupun Marvel juga ya. Kalau kalian mau mengeksplor dunia superhero baik Marvel maupun DC itu sama dari segi komiknya. Karena jujur aja sih, kalau gue baca di komik-komik superhero kayak Marvel DC itu benar-benar kompleks pak, dan juga banyak banget kepisah-pisah dari segi universe, dan juga ada berbagai macam versi dari segi penulisan, dari segi konsep itu ada banyak banget yang berbeda. Ya alasannya pasti multiverse. Nah seperti itu. Oke. Jadi di sini sebenarnya DC Comics itu udah ngeribut beberapa kali sih sebenarnya dari New 52 itu. Jadi gua akan bahas mereka dari reboot pertama itu apa sih, kok mereka bisa membuat konsep reboot komiknya kok gini. Nah, jadi gua akan bahas di video ini lebih lengkapnya. Jujur aja DC Comics itu udah berkali-kali melakukan reboot yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca ini untuk mengikuti cerita komik DC yang sudah berjalan selama hampir 90 tahun ya. 90 tahun mungkin 100 tahun mungkin. Aduh, ya lama banget lah. Oke. Reboot pertama DC Comics itu yang menghebohkan itu diceritakan dalam event Crisis on Infinite Earths di tahun 1985. Kalau kayak kita udah lihat Crisis on Infinite Earths kan di ending-endingnya pasti kan The Flash kan udah mulai universe baru tuh, menyatukan semua multiverse menjadi satu. Itu adalah ending Crisis on Infinite Earths. Di CW juga sama, tapi yang mengorbankan itu adalah Green Arrow alias si Oliver Queen, bukan Barry Allen. Di komik kan Barry Allen yang mati sama si Supergirl. Jadi ya kesel gue liatnya di CW. Kesel gue. Oke lanjut lah. Oke, reboot pertama DC Comics itu adalah di Crisis on Infinite Earths tahun 85 yang banyak mengakibatkan kematian superhero DC, termasuk kematian The Flash dan juga Supergirl. Reboot setelah event ini adalah dunia DC yang dulunya terdiri dari banyak bumi atau universe dipadatkan menjadi satu universe yang terbentuk menjadi Earth Prime. Itu adalah semua multiverse jadi satu, itu adalah Earth Prime. Tapi sekali lagi itu tidak semua Earth. Tidak semua Earth ini bergabung menjadi satu dan menjadi multiverse. Karena seperti kalian tahu bahwa semua Earth ini akan menjadi satu ketika semua Paragons ini bertindak dalam insiden crisis. Kalau kalian udah tahu Paragons, jadi Paragons itu adalah superhero yang dipilih oleh The Monitor untuk menyelamatkan crisis ini. Oke, jadi ada Superman, terus Batman, terus ada beberapa anggota Justice League yang dipilih oleh The Monitor ini untuk menjadi sebuah Paragons. Jadi mereka terlibat dalam Paragons ini akan bergabung dari Earth ini menjadi sebuah multiverse dan jadi menjadi Earth Prime. Jadi seperti itu. Oke, reboot keduanya diceritakan dalam event Zero Hour Crisis in Time pada tahun 94. Dikisahkan bahwa Parallax merasuki Hal Jordan dan alias Green Lantern era pertama. Ia mulai menggila akan kekuatan yang dimilikinya dan dia akhirnya mereset Big Bang di awal timeline. Beberapa hero yang tergabung dalam JSA menjadi korban dalam kejadian ini. Setelah event ini, akhirnya semua komik terbitan DC Universe dan juga DC Comics diberi nomor #0 dan beberapa karakter seperti Hawkman mendapatkan origins yang baru. Reboot ketiga, termasuk yang paling besar, diceritakan dalam event Infinite Crisis pada tahun 2005. Kejadian ini mengembalikan konsep Earth yang menjadi satu di universe di Crisis on Infinite Earths menjadi
banyak kembali menjadi 52 universe. Artinya 52 bumi dan juga 52 realita. Setelah Infinite Crisis, sejarah di dunia DC langsung melompat ke 1 tahun berikutnya, yaitu komik yang terbit setelahnya mengambil timeline setahun setelah kejadian Infinite Crisis. Reboot keempat terjadi dalam event Final Crisis di tahun 2008 yang merupakan penutup dari Crisis yang cukup panjang di DC Universe. Story ini berfokus pada kemunculan Darkseid dan pasukannya di planet bumi. Dalam story ini, Bruce Wayne alias Batman meninggal dalam event ini dan Barry Allen kembali hidup di DC Universe. Pada akhirnya setelah mereka meribut kembali, akhirnya pada tahun 2011 DC kembali meremake universe-nya, dimulai dari event komik The Flashpoint Paradox yang kemudian dilanjutkan ke dalam event New 52. Nah, reboot New 52 sendiri dilakukan dengan pertimbangan kelanjutan cerita yang sudah terlalu lama dan strategi untuk menarik perhatian para pembaca yang baru. Yang mana langkah itu menjadi dibilang sukses walaupun juga banyak fans lama yang sangat menyayangkannya. Jadi New 52 ini bisa dibilang adalah reboot setelah Flash lakukan percobaan timeline di Flashpoint. Kalau kalian udah tahu Flashpoint ya, The Flashpoint itu adalah event di mana The Flash itu kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya dan membuat sebuah timeline baru yang bernama The Flashpoint. Nah, Flashpoint ini setelah The Flash itu berhasil membunuh ibunya kembali dan mereset timeline, akhirnya timbullah sebuah timeline baru disebut sebagai Flashpoint. Jadi semuanya berubah, segala macam original mereka berubah secara gak langsung karena akibat ulah The Flash ini. Sebenarnya yang menjadi masalah The Flash sih, selalu ribut itu selalu The Flash. Kesel gue liatnya. Kalau enggak Crisis. Nah gitu. Jadi strategi marketingnya DC pada saat itu bagus banget sih, apalagi di video itu bagus pak gitu. Jadi awal era New 52 ya. Jadi pada awal era New 52, storynya New 52 ini dimulai dari komik berjudul The Flashpoint Paradox, di mana The Flash yang mampu berlari dengan kecepatan cahaya berlari terlampau cepat sehingga dapat pergi ke masa lalu. Namun pada saat dia melakukan perjalanan ke masa lalu memiliki risiko yang sangat-sangat berbahaya, karena satu kejadian kecil saja yang berubah masa depan bisa berubah secara besar-besaran. Dan karena The Flash melindungi ibunya yang seharusnya sudah mati pada saat itu, paradoks waktu pun terjadi. Dampaknya sangat besar. Masa depan akhirnya berubah besar-besaran. Bukan hanya kehidupan dari Barry Allen saja, melainkan semua universe-nya DC. Oke, jadi kalau kalian udah tahu penyakitnya, bang siapa yang membuat universe itu remake kok ribut-ribut lagi? The Flash, makanya gue pengen banget tahu lah DCU yang The Flash, Ezra Miller konsepnya movie solonya kayak apa sih ketika dia reset ulang timeline tuh sampai ada si falso segala. Jadi gue pengen tahu seperti apa sih, seperti itu ya. Lanjut. Setelah event ini, akhirnya DC merilis komik jilid baru yang dirilis oleh DC Comics. Story masing-masing karakter dalam komik tersebut itu banyak banget yang berubah. Walaupun ya jujur aja memang ada beberapa karakter seperti Batman dan Green Lantern tuh yang mereka masih mempertahankan sebagian story dari originalnya. Dengan adanya New 52, akhirnya pembaca baru tidak perlu repot-repot lagi mencari cerita lama untuk bisa memahami universe DC. Karena dalam New 52, story versi lama mereka yang selalu dibangun oleh penulis original mereka itu dianggap tidak pernah ada. Jadi New 52 itu original mereka udah berubah sedikit, bukan berubah secara besar-besaran. Mereka berubah sedikit, tapi ada juga beberapa dari mereka itu nggak berubah. Nah, jadi mungkin strategi DC Universe pada saat itu mereka tuh mau pembaca lama itu tahu lah ada perbedaannya. Oh, komik DC sekarang tuh gini, oh dulu tuh gini. Jadi ada perbedaan drastis lah. Tapi mereka melakukan perubahan itu secara dari komik, dari cerita. Nah ini gue suka dari mereka itu, mereka berubah itu dalam segi event cerita. Di segi Flashpoint, Infinite Crisis, terus Fallen Zero itu adalah seperti itu. Dan dengan adanya perubahan dari New 52, artinya adalah berbagai perubahan cerita dan visual tentu diberlakukan oleh DC Comics. Oke, ada beberapa dari mereka yang berubah. Contoh, dalam New 52 ini aktivitas seperti di DC itu baru dimulai 5 tahun lalu. Di awal kemunculannya, para hero ini dianggap sebagai vigilante atau sebagai main hakim sendiri yang tidak disukai oleh pemerintah. Jadi lo kalau baca komiknya Batman, lo jangan kaget kalau lo lihat ada adegan Batman itu diburu oleh petugas kepolisian GCPD pada saat dia sedang beraksi. Loh kok bisa? Di kalangan New 52.
dia sebagai vigilante, belum sebagai kesatuan superhero sebagai Justice League itu belum diakui oleh pemerintah. Bahkan mereka belum membentuk tuh yang namanya tim Justice League, belum ada. Jadi mereka sebagai vigilante dulu lah pada saat awal-awal diceritakan di komik New 52 seperti itu. Yang kedua, semua hero-hero dan villain di DC Universe mendapat desain kostum baru, termasuk karakter ikonik seperti Superman, Batman, Wonder Woman, dan juga The Flash. Desain kostum versi baru terlihat lebih kompleks dan juga modern. Contohnya kalau kalian lihat kostum The Flash ya, yang awalnya cuma gitu doang, yang cuma merah polos. Kalau kalian udah lihat versi yang New 52 itu kalian bisa lihat kesan armornya itu bagus gitu loh. Dan ada juga ada desain petir-petir kuning-kuningnya di dalam segi badannya, dari kepala sampai kaki itu ada desain petir. Jadi terus juga grafiknya lebih berindah, sama ya itu lebih bagus dilihat, enak dipandang mata lah. New 52 jadi seperti itulah. Dan juga ada Superman ya. Dan Superman, kalau kalian udah tahu Superman di situ di New 52 sudah tidak pakai sempak lagi. Sudah nggak pakai celana dalam lagi, Pak. Jadi dia udah bener-bener pakai kostum yang armornya bagus banget lah. Makanya gue lebih suka Superman nggak pakai celana dalam lah. Gue agak aneh lihat dia pakai celana dalam, sumpah. Apalagi kayak era-era yang Christopher Reeve. Aduh. Gitu sih. Lanjutlah. Dan ketiga, asal usul Cyborg alias si Victor Stone ini dibuat mirip seperti Batman v Superman, filmnya si Zack Snyder ya. Itu dimana kita melihat bahwa dia tuh nyaris tewas karena terkena ledakan bom tube. Akibat kejadian tersebut, akhirnya bapaknya si Victor, yaitu adalah Silas Stone, bapaknya seorang ilmuwan, terpaksa harus membuat ulang anaknya sehingga menjadi cyborg dengan bantuan kekuatan dari Mother Box. Ya seperti itu. Selanjutnya adalah Martian Manhunter alias si John Jones, yang di beberapa versi sebelumnya dia tuh selalu dibawa menjadi salah satu anggota Justice League of America. Tetapi sekarang ini tidak lagi, dan dia dimasuki dalam Super Seven, sebutan awal dari The Flash untuk 7 superhero pendiri JLA. Karena dalam New 52 posisinya digantikan oleh Cyborg alias Victor Stone, yang di versi sebelumnya hanya tergabung dalam Teen Titans. Jadi kalau kalian yang mungkin membandingkan dengan versi Justice League yang dulu ya, Justice League yang animasi dulu, yang kayak gini openingnya nih. Nah itu openingnya. Jadi kalian bisa membedakan lah, kok Martian Manhunter gak ada di komik New 52. Nah karena gitu beda, Pak. Karena Justice League yang lalu itu belum ada New 52. Jadi itu masih ribut kedua atau ribut ketiga ya, gue lupa itu. Tapi yang jelas itu masih belum eranya New 52. Ya seperti itu. Udah diubah lah originalnya karena The Flash sendiri. Nah, seperti itu. Lanjutlah. Yang selanjutnya adalah Teen Titans. Diciptakan baru terbentuk dengan anggota awalnya itu adalah Red Robin alias Tim Drake, Kid Flash si Bart Allen, Wonder Girl si Cassie Sandsmark, Superboy si Con-El, dan juga tokoh-tokoh baru seperti Soul Steels, Bunker, dan juga Skitter. Tidak ada referensi sama sekali apakah pernah ada reinkarnasi Teen Titans sebelum ini. Karena kalau kita udah pembaca lama ya, lu tahu kan Teen Titans itu awal-awalnya adalah Dick Grayson yang Robin, terus Starfire, terus Cyborg ya, termasuk Victor Stone ini masuk, terus ini Raven, siapa-siapanya lu gue lupa itu, siapa namanya, Jason Todd, Robin Jason Todd. Nah itu adalah awal-awal anggota anggota Teen Titans ya, yang awal-awal, yang dimana villainnya masih Deathstroke. Tapi di sini di VV2 itu semuanya udah berubah, dan di sini tuh mereka awal-awalnya terbentuk karena si Tim Drake, si Robin ketiga malan. Seperti itu ya. Jadi nggak ada anggota Teen Titans kayak Aqualad, terus kayak apa ya, siapa lagi dia, Donna Troy, siapa namanya, Wonder Girl, itu nggak ada. Jadi itu di luar New 52. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah Barbara Gordon alias si Batgirl ya. Dia itu merupakan anaknya si Jim Gordon ya, putrinya si Jim Gordon. Di sini di New 52 dia sudah tidak lagi lumpuh. Diciptakan selama setahun terakhir, Barbara Gordon akhirnya melakukan operasi rutin yang akhirnya bisa kembali membuatnya berjalan, dan sekali lagi dia kembali menjadi Batgirl. Kalau kalian udah tahu si ini ya, Barbara Gordon, dia itu adalah seorang IT ya. Dia itu bekerja sebagai IT-nya Batman untuk menggantikan si Alfred, karena Alfred ini sudah mati, Pak. Alfred itu sudah mati. Di New 52 tuh udah dibunuh sama Ben ya. Jadi si Barbara Gordon gantiin dia, karena si Barbara Gordon udah ditembak oleh Joker ya, ditembak Joker karena ya dia ada sangkut pautnya dengan Batman ya. Jadi dia ditembak sama Joker, terus dia jadi lumpuh, jadilah dia sebagai ahli IT-nya.
Tapi setelah di New 52 dia kembali lagi jadi bad girl karena storynya udah mulai berubah, originnya udah mulai berubah. Bagus sih, bagus. Selanjutnya, dalam New 52 tidak diceritakan kembali adanya aktivitas hero di era Perang Dunia Kedua. Karena di versi sebelumnya itu adalah aktivitas superhero di jagat DC itu dimulai sejak tahun 40 dengan Justice Society of America alias JSA menjadi tim superhero pertamanya dari era Justice League. Mereka adalah karakter JSA yang di versi New 52 ini dikisahkan hidup di Earth 2 dalam era modern. Jadi kalau kalian udah tahu yang namanya Jay Garrick, terus Stargirl, itu sebenarnya mereka itu adalah anggota dari JSA tahun 40, itu sebelum New 52. Tapi setelah New 52 udah mulai terbentuk, itu JSA dan juga yang lainnya kayak Jay Garrick sebagainya, itu mereka hidup kembali tapi di era modern di Earth 2, bukan di Earth 1 ya. Mereka di Earth 2 dengan kombinasi konsep yang berbeda pula. Nah, seperti itu. Selanjutnya Superman ya, si Clark Kent dia kembali ditinggalkan oleh orang tua angkatnya sejak ia kecil. Oke, ini masih sama dengan versi sebelumnya. Di versi New 52 kali ini Clark Kent bahkan belum menikah dan dia langsung membuka rahasia jati dirinya kepada Lois Lane. Oke, jadi ini kayak Man of Steel banget lah. Man of Steel kan ketika si Clark Kent jadi Superman pertama kali, dia langsung ketemu si Lois Lane karena Lois Lane tahu, wow ini alien nih. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah The Flash. Ini juga belum diceritakan menikah dengan Iris West. Jadi kalau kita bandingkan dengan pre-crisis ataupun sebelum New 52, itu mereka udah punya istri Pak di awal-awal season, di awal-awal volume. Jadi ini sangat-sangat berbeda banget dan ini kayak apa ya? Mereka membuat konsep ini dari zero to hero lah. Dan seperti itu, mereka dikisahkan awal-awalnya dulu, baru jadi hero seperti apa. Ini sebenarnya gue lebih suka konsep kayak gini sih. Jadi nggak aneh aja gue lihat ya, kok mereka tiba-tiba udah berkeluarga, loh kok kayak apa ceritanya. Jadi selain superhero komik, kita juga diperlihatkan nuansa dramanya kayak apa sih dalam keluarga mereka dan seperti itu. Selanjutnya, selama 5 tahun ke depan ya di era Batman ya, kita bahas Batman nih. Di situ dia pernah menjadikan Dick Grayson sebagai Robin pertamanya selama 2 tahun, lalu Jason Todd selama 2 tahun, dan Damian Wayne anaknya sendiri selama 1 tahun terakhir. Jadi kalau kita bandingkan dengan komik yang lalu, itu kan yang menjadi sorotan itu adalah kalau nggak Dick Grayson, ya nggak Jason Todd. Jadi si tim Drake itu seharusnya nggak ada di komik lamanya. Tapi karena New 52 ini mereka menjadikan 3 anggota, yaitu ada si Dick Grayson, Jason Todd sama si Tim Drake. Nah, dan aliasnya yang terakhir itu adalah si Damian Wayne, si anaknya sendiri ya, anak hasil dari dia pernikahannya dengan si Talia al Ghul lah, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah Wonder Woman kembali menjalin hubungan dengan Steve Trevor. Karena kalau kita lihat di DCU ya, itu literally DCU itu mereka mengambil konsep Steve Trevor-nya itu dari sebelum New 52. Kalau kalian lihat di Justice League DC AMU, kalian pasti bingung dong. Ada adegan ketika si Wonder Woman itu sama si Steve Trevor. Dan Steve Trevor itu adalah kepala pasukan angkatan di pemerintah Amerika Serikat yang udah di zaman modern, Pak. Nah gitu. Jadi itu semuanya berubah ya. Jadi Steve Trevor itu aslinya masih hidup di New 52 dan dia masih adem ayam aja kok sama Wonder Woman. Jadi mereka berdua ini bekerjasama dengan pemerintah lah untuk membahas semua ancaman di situ sebagai pasukan. Nah, Steve Trevor yang bagian militernya, sedangkan Wonder Woman dia bagian garis depannya lah, karena dia kan juga setengah dewa kan. Jadi wow gitu. Ya jadi itu aja sih mengenai New 52. Jujur aja agak sedikit panjang ya penjelasan gue ya, tapi karena biar kalian gak bingung aja mengenai kok New 52 kayak gini sih, kayak gimana gitu. Nah kalian bisa carilah seperti itu. Oke, itu aja mengenai penjelasan gue di DC New 52. Kalau kalian ada yang belum paham atau belum jelas pun, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih untuk menonton video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue untuk membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios.